Cynthia Stefani dengan NIM L1A118012. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem silvikultur tebang rumpang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah silvikultur hutan alam. Untuk rekan-rekan semua, happy watching, enjoy! Halo everyone, kembali lagi bersama saya Cynthia Stefani. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem silvikultur tebang rumpang. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja pokok pembahasan yang akan kita bahas bersama nantinya. Pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar tebang rumpang. Pembahasan yang kedua mengenai prinsip, tujuan, dan sasaran tebang rumpang. Pembahasan yang ketiga mengenai kelebihan dan kekurangan sistem silvikultur tebang rumpang. Dan pembahasan yang keempat mengenai tahapan dari kegiatan tebang rumpang. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar tebang rumpang. Pada tahun 2005, dibuat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P30/Menhub 2/2005 mengenai sistem silvikultur intensif, dan pada akhirnya dicabut kembali keberlakuannya, lalu digantikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P11/Menhub 2/2009 tentang sistem silvikultur dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi. Pada peraturan ini, ada beberapa hal baru dibandingkan dari peraturan sebelumnya, yaitu adanya sistem silvikultur tebang rumpang dan memungkinkan untuk dilaksanakannya lebih dari satu sistem silvikultur yang berbeda pada satu unit pengelolaan hutan produksi. Sistem tebang rumpang ini sering disebut juga sebagai gap simulation system. Sistem tebang rumpang ini berbasis permukaan alami dan menjadi salah satu sistem yang ditawarkan kepada pemerintah untuk dijadikan suatu sistem silvikultur alternatif untuk pengelolaan hutan alam produksi. Sistem tebang rumpang ini pada awal pembentukannya dilakukan pada areal hutan yang relatif masih primer, di mana permukaan alami jenis-jenis primer masih tidak menjadi masalah. Sistem silvikultur tebang rumpang adalah sistem silvikultur yang dilakukan pada daerah perbukitan, terutama di bagian punggung bukit, di mana ruang terbuka hasil dari penebangannya berasal dari kelompok vegetasi yang berbentuk melingkar, dengan ukuran 1-2 kali tinggi pohon tepinya. Pemanenan tebang rumpang adalah tebangan berdasarkan kelompok pohon di dalam bentuk rumpang. Nah, rumpang atau gap yang dibuat dapat berfungsi sebagai iklim mikro, rumpang jenis klimaks, mencegah terakumulasinya bahan bakar, penataan yang jelas dan permanen berdasarkan hufio masing-masing, sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah pohon yang akan ditebang, serta menjaga ekosistem hutan. Nah, untuk wilayah perbukitan yang miring, biasanya penyinaran matahari yang diterima oleh setiap tapak atau setiap pohon tidak merata, sehingga pada beberapa bagian punggung bukit ada kecenderungan pohon yang masa tebangnya banyak, tiang dan pancangnya sedikit, dan semainya banyak. Nah, hal ini dapat diakibatkan karena bencana alam, penebangan,
atau dicuri oleh para penambang liar. Nah, pada daerah perbukitan, apa yang terjadi apabila kita menggunakan sistem silvikultur TPTI atau TPTJ? Yang terjadi adalah rotasi berikutnya tidak akan cukup. Nah, mengapa demikian? Karena jumlah tiang dengan panjangnya hanya sedikit, sehingga siklusnya tidak dapat berlanjut. Selain itu, daerah perbukitan juga rawan terhadap erosi. Jadi, berdasarkan kondisi tersebut, maka dikembangkanlah sistem silvikultur tebang rumpang ini. Nah, dalam tebang rumpang, karena kondisinya demikian, maka mereka mempunyai beberapa aturan yang berbeda. Yakni, pertama, yaitu kawasan konsesi yang mereka miliki akan dibagi ke dalam dua bagian. 50% untuk produksi dan 50% lagi untuk kawasan konservasi. Jadi misalnya mereka mempunyai konsesi seluas 60.000 hektar. Maka 30.000 hektar itu dijadikan untuk produksi dan 30.000 hektar sisanya itu dijadikan lahan konservasi yang disebut dengan kantong pelestarian. Nah, mengapa kantong pelestarian ini disiapkan? Karena daerah perbukitan itu rawan erosi. Apabila ditebang semua, lalu turun hujan, maka tanahnya dapat tererosi, terjadi longsor, dan lain sebagainya. Nah, setelah dibagi ke dalam dua bagian, 50% perhitungan kuasa produksi tadi kemudian dibagi lagi, di mana konsesi tebang rumpang ini 70 tahun. Ya, lalu dibagi dua menjadi 35 tahun pertama dan 35 tahun kedua. Nah, jadi 35 tahun pertama itu nanti akan memanen pada bagian kawasan produksi. Lalu di tahun yang kedua, 35 tahun kedua, itu akan memanen di kawasan pelestarian yang telah kita tetapkan. Ya. Nah, di awal, jadi kantong konservasi dengan kawasan produksi itu hanya timbal balik saja, di mana kantong konservasi tidak akan selamanya menjadi daerah pelestarian, karena akan dipanen juga pada 35 tahun kedua masa konsesi. Jadi apabila kita mempunyai blok rumpang yang kita tebang pada tahun 2020, maka rumpang ini akan ditebang kembali pada 70 tahun kemudian. Ya. Nah, mengapa 70 tahun lagi? Karena pancang dan tiangnya itu sedikit, serta ditebang rumpang ini yang akan dipanen adalah semai. Asumsinya apabila 1 cm per tahun, maka riap tanaman 70 tahun berikutnya, ya, semai yang ditinggalkan tadi itu telah mencapai diameter 70 cm. Nah, dalam syarat menjadi kunci penting, di mana antara produksi dengan pelestarian selisihnya 35 tahun. Jadi pada satu jalan syarat akan ada dua rumpang yang berbeda umurnya sebanyak 35 tahun. Nah, jadi rumpang 1 atau R1 akan bertetangga dengan rumpang 36 atau R36. Nah, R36 ini sampai R70 sementara kita anggap sebagai kantong pelestarian. Nah, mengapa dibuat demikian? Supaya orang tidak memanen dalam satu blok semuanya yang selesai dalam 35 tahun, karena daerah ini rawan erosi. Sehingga dibuatlah ada satu blok yang dipanen dan ada satu blok yang ditinggalkan.
untuk dipanen 35 tahun berikutnya. Nah, di dalam satu unit jalan sarat itu terdapat 30-60 rumpang dengan luas total 5 sampai dengan 15 hektar. Nah, untuk luas, lebar diameter, dan lain sebagainya dapat dilihat dan dihitung berdasarkan luas konsesi. Misalnya pada umur 70 tahun, diameter kanopi atas diperkirakan mencapai 115 cm dengan volume 13 meter kubik, sehingga riap unit tegakan rumpangnya itu adalah 10 meter kubik per hektar per tahun. Baiklah, materi selanjutnya mengenai prinsip, tujuan, dan sasaran tebang rumpang. Yang pertama adalah prinsip tebang rumpang. Nah, prinsip tebang rumpang yang pertama yaitu sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang kelompok ya dalam bentuk rumpang secara teratur dan tersusun dalam satu jaringan jalan sarat yang menuju ke satu tempat pengumpulan atau TPN. Nah, jadi pada tebang rumpang ini penebangannya dilakukan pada setiap kelompok vegetasi berbentuk melingkar dengan ukuran 1-2 kali tinggi pohon tepinya yang masuk dalam kawasan produksi. Prinsip tebang rumpang yang berikutnya yaitu unit manajemen terkecilnya adalah TPN. Rumpang sebagai unit perlakuan silvikultur mempertahankan keanekaragaman hayati dan menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi permudaannya. Selanjutnya adalah tujuan dari tebang rumpang. Tujuan dilakukannya tebang rumpang adalah untuk meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang kelompok dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panen yang lestari. Peningkatan produktivitas hutan tegakan tak seumur melalui tebang dalam kelompok rumpang ini memiliki sifat kompromi antara ekologi dan ekonominya, serta mudah dalam pengendalian pengawasan. Untuk sasaran dari sistem silvikultur tebang rumpang ini adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan, di areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHHK dan KPHP. Pembahasan selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan sistem silvikultur tebang rumpang. Ya, untuk yang pertama, kita akan membahas kelebihan dari sistem silvikultur tebang rumpang ini terlebih dahulu. Kelebihan dari sistem silvikultur tebang rumpang yang pertama adalah meningkatkan mutu genetik pohon. Nah, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara memilih jenis-jenis tanaman terbaik setempat yang ada pada rumpang. Kelebihan yang kedua adalah meningkatkan riap unit tegakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pembebasan tajuk calon kanopi atas. Kelebihan tebang rumpang yang ketiga adalah melestarikan ekosistem hutan. Hal ini karena pada sistem silvikultur tebang rumpang terdapat kantong pelestarian seluas 50% dari luas konsesi yang dapat dijadikan untuk mencegah erosi. Nah, kaidah konservasinya lebih ketat sehingga dapat melestarikan ekosistem hutan pada kawasan tersebut. Alasan lainnya yaitu sistem silvikultur ini menggunakan tebang rumpang dan bukan tebang pilih yang rotasi penebangannya hingga 70 tahun. Sistem ini juga melakukan penebangan tumbuhan bawah atau refining dan tanaman perkayaan serta menggunakan material tegakan setempat.
Kelebihan sistem silvikultur tebang rumpang yang keempat, yaitu dapat melestarikan kayu produksi, di mana areal pelestarian dicetak 70 unit tegakan yang hampir sama luasnya, dan setiap tahun penebangan dilakukan 1 unit saja. Dengan demikian, dapat melestarikan kayu produksi untuk masa yang akan datang. Kelebihan tebang rumpang yang kelima adalah melestarikan luasan hutan. Nah, melestarikan luasan hutan ini sebenarnya merupakan tugas dari Dinas Kehutanan pada wilayah setempat, dengan cara membuat batas luar kawasan konsesi dan setelah itu dikukuhkan, serta kawasan tersebut tidak dikonversikan ke kebun, kayu, ataupun tanaman perkebunan. Ya, sehingga dengan demikian dapat melestarikan luasan kawasan hutan yang ada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari sistem silvikultur tebang rumpang ini. Nah, kekurangan dari sistem ini yang pertama yaitu teknis pemanenannya lebih sulit dan lebih mahal. Dikarenakan tebang rumpang ini dilaksanakan pada area perbukitan, maka sangat mempengaruhi teknis dari pemanenannya. Ya, misalnya untuk transportasi log dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang menggunakan kabel atau helikopter untuk pengangkutan log. Nah, dengan demikian, pengangkutan kayu membutuhkan biaya yang lebih besar. Kekurangan sistem silvikultur tebang rumpang yang kedua, yaitu dampak ekologi seperti erosi itu dapat terjadi. Apabila sebuah perusahaan tidak melakukan perencanaan dan perhitungan yang baik, maka erosi sangat mudah terjadi. Hal ini dapat menjadi dampak ekologi yang sewaktu-waktu dapat terjadi pada wilayah konsesi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kekurangan sistem tebang rumpang yang ketiga atau yang terakhir yaitu intensitas cahaya matahari tidak tersebar merata. Nah, intensitas cahaya matahari memiliki manfaat positif jika nilainya semakin besar. Intensitas cahaya matahari pada setiap rumpang dapat diperlukan untuk keberlangsungan hidup dan produktivitas pertumbuhan tanaman di dalam rumpang tersebut. Akan tetapi, untuk wilayah perbukitan yang miring, biasanya penyinaran mataharinya yang diterima oleh setiap tapak atau setiap pohon itu tidak merata. Sehingga pada beberapa bagian punggung bukit ada kecenderungan pohon yang masa tebangnya banyak, tiang dan pancangnya sedikit, dan semainya banyak. Sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap permudaan tanaman yang ada pada wilayah tersebut. Baiklah, pokok pembahasan selanjutnya mengenai tahapan kegiatan sistem silvikultur tebang rumpang. Tahapan pertama dalam kegiatan sistem silvikultur tebang rumpang yaitu kegiatan penataan areal kerja atau PAK. Penataan areal kerja bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan pengusahaan hutan pada areal kawasan kerja. Penataan areal kerja dalam satu kawasan dilaksanakan dengan membagi areal kerja ke dalam peta-peta kerja. Kegiatan penataan areal kerja merupakan kegiatan persiapan areal kerja yang meliputi pembukaan jalur batas blok dan petak, penataan batas hutan,
pemasangan pal-pal batas blok dan petak, serta pengukuran dan pemetaannya. Rancangan penataan areal kerja pada blok kerja tahunan dilaksanakan 3 tahun sebelum penebangan dilakukan. Kegiatan penataan areal kerja atau PAK dilakukan dengan cara menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKU PHHK. Satu peta kerja di dalam tebang rumpang ini adalah 1 TPN dengan jaringan jalan sarat dan rumpang yang didukungnya, dan dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk rejim tebang rumpang. Dalam pelaksanaannya, pembuatan prosedur operasi standar kerja untuk penataan areal kerja ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kerjanya. Kegiatan sistem silvikultur tebang rumpang yang kedua yaitu pembukaan wilayah hutan atau PWH. Kegiatan pembukaan wilayah hutan ini dilakukan 3 tahun sebelum pemanenan dilakukan. Kegiatan pembukaan wilayah hutan meliputi pembangunan jalan angkutan, sarana prasarana, pembuatan base camp, pembuatan pondok kerja, dan lain sebagainya. Untuk pembuatan jalan hutan, jalan dibuat menelusuri dan menyabuk bukit dengan intensitas 20-30 meter per hektar. Untuk jalan saratnya dibuat berbentuk tanduk rusak, tidak boleh simpang siur, dan tidak boleh bercabang banyak seperti percabangan pohon untuk memperkecil jumlah pohon yang cacat akibat penyaradan. Arah jalan sarat diberi tanda dengan cat di pohon. Jalan sarat sendiri tentunya dibuat menelusuri punggung bukit dengan panjang 100-700 meter dari tempat pengumpulan kayu atau TPN. Selanjutnya, perencanaan yang harus dibuat pada kegiatan pembukaan wilayah hutan yaitu melakukan plotting semua calon rumpang untuk tahun yang sedang berjalan dan calon rumpang untuk setengah umur daur berikutnya pada jaringan jalan sarat. Selanjutnya, siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah serta buatlah peta rencana risalah dengan skala 1:5000. Untuk kegiatan pembuatan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembangunan. Nah, pembangunan ini dapat berupa pembangunan base camp, misalnya sebagai tempat kegiatan administrasi dan manajemen di mana dapat berupa kantor, perumahan, dan fasilitas lain yang mendukung kegiatan tersebut. Kegiatan sistem silvikultur tebang rumpang yang ketiga adalah risalah hutan. Nah, kegiatan risalah hutan ini dilakukan di dalam calon-calon rumpang pada tahun berjalan di setiap jaringan jalan sarat. Risalah hutan dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTU PHHK. Dalam kegiatan risalah hutan ini, ada beberapa hal yang perlu direncanakan. Yang pertama yaitu menyiapkan peta rencana TPN, jalan sarat, dan plotting rumpang hasil kegiatan. Selanjutnya, siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah, serta membuat peta jaringan jalan sarat dan sebaran rumpang pada setiap TPN dengan skala 1:1000. Nah, dalam pelaksanaan pembuatan prosedur operasi standar kerja, untuk risalah hutan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kerjanya. Kegiatan sistem silvikultur tebang rumpang yang keempat, yaitu pembuatan rumpang.
Kegiatan ini dilakukan secara efisien, efektif, tertib, dan harus ramah lingkungan. Pembuatan calon-calon rumpang diletakkan secara sistematik pada jalan syarat. Lebar calon rumpang adalah 1–1,5 kali dari tinggi pohon tepinya. Luasnya antara 100–2.000 meter kuadrat. Jarak calon rumpang minimal 100 meter, sehingga rumpang dan tegakan tinggalnya akan berseling. Luas rumpang sekitar 25% dari luas petaknya, di mana sisanya adalah tegakan tinggal sebanyak 25% dan kantong pelestarian sebanyak 50%. Pada satu unit jalan syarat, terdapat 50–60 rumpang dengan luas 4–10 hektar. Pada satu unit jalan syarat, terdapat 1 TPN hingga 3 anak petak atau jalan syarat. Nah, pembuatan rumpang dilaksanakan pada petak-petak kerja di dalam blok RKT yang telah disahkan. Pembuatan rumpang ini dilakukan berdasarkan peta sebaran rumpang dengan skala 1:1000. Nah, dalam pelaksanaannya, pembuatan prosedur operasi standar kerja untuk pembuatan rumpang dilaksanakan berdasarkan prinsip kerjanya. Kegiatan sistem silvikultur tebang rumpang yang kelima yaitu kegiatan pembinaan rumpang. Kegiatan pembinaan rumpang ini pada prinsipnya dilakukan agar memberikan ruang tumbuh yang optimal bagi individu-individu pohon terbaik, serta menghilangkan individu pohon dan atau vegetasi lain yang menaungi pohon terbaik. Perencanaan yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembinaan rumpang yaitu memilih dan menandai setiap anakan-anakan pohon terbaik 1 tahun setelah pembuatan rumpang. Jarak antar anakan 3–4 meter. Selanjutnya dilakukan plotting pada setiap anakan terpilih di dalam setiap rumpang untuk pembinaan dalam periode 2 tahun sampai permudaan bebas dari naungan. Dalam pelaksanaannya, pembuatan prosedur operasi standar kerja untuk pembinaan rumpang dilaksanakan berdasarkan prinsip kerjanya. Kegiatan sistem silvikultur tebang rumpang yang keenam adalah pemanenan. Pemanenan dilaksanakan secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Pada prinsip pemanenan, TPN, jalan syarat, dan rumpang sebagai salah satu kesatuan yang permanen. Pemanenan dilakukan di setiap rumpang secara tebang habis pada daur tebang yang telah ditentukan, dengan tidak membuat TPN dan jalan syarat baru. Penebangan dilaksanakan pada peta kerja dalam blok RKT yang telah disahkan, di mana pohon dan calon rumpang seluruhnya dipanen dengan volume tebangan 50–100 meter kubik per rumpang atau 600 meter kubik per pohon, dengan diameter pohon yang ditebang lebih dari 20 cm. Dalam pelaksanaannya, pembuatan prosedur operasi standar kerja untuk pemanenan dilaksanakan berdasarkan prinsip kerjanya. Setelah pemanenan selesai dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pembebasan tajuk, di mana dari permudaan yang berkembang dalam rumpang tersebut, dipilih pohon calon pengisi lapisan kanopi atas dan dibebaskan tajuknya dengan jarak 3–4 meter.
Nah, pembebasan ini dilakukan dengan menggunakan metode tebasan. Kegiatan sistem silvikultur tebang rumpang yang ketujuh adalah perlindungan dan pengamanan hutan. Prinsip kerja dari kegiatan ini yaitu memberikan perlindungan dan pengamanan hutan dari adanya kebakaran, perambahan, dan pencurian hasil hutan. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan agar memberikan kepastian usaha dalam pelaksanaan pengelolaan hutan produksi. Dalam pelaksanaannya, pembuatan prosedur operasi standar kerja untuk perlindungan dan pengamanan hutan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kerjanya. Kegiatan sistem silvikultur tebang rumpang yang kedelapan adalah kegiatan pemantauan dan penilaian. Prinsip dari kegiatan ini adalah sebagai umpan balik untuk meningkatkan riap tanaman. Ya. Lalu dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi Wasganis PHPL dan dilaksanakan 1 kali dalam 1 periode RKT. Nah, dalam pelaksanaannya, pembuatan prosedur operasi standar kerja untuk pemantauan dan penilaian dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kerjanya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. See you. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.